Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Arianti Manggoa SPDK, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan NIM 25010615353. Sekaligus saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri Umar Ararau, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri Umar Ararau, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah untuk uji kinerja di kelas 7 dengan tema mengampuni sesama berdasarkan keteladanan Yesus Kristus. Demikian perkenalan saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Apa kabar hari ini? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Puji Tuhan, sudah pada makan siang? Sudah. Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, untuk kali ini Ibu Guru akan mengecek kehadiran dulu ya. Evan Murid, Hadir. Onan Murid, Hadir. Kevin Pogoya, Hadir. Del Cinta Puli, Hadir. Ivan Maker, Melis Komandal, Segius Maker, Hadir. Dorling Pogoya, Kiren Dibur, Kenny Urba, Ruth Magaya, Naila Pogoya, Cynthia Murid, Peto Murid, Joya Mabel. Oke, semua hadir ya. Baik. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 1 pasal 7. Semua bisa toh? Nah, kita sama-sama ucap. Nanti setelah itu, Ibu Guru minta kesediaan Kiren Dibur pimpin kita dalam doa ya. Oke, kita berdiri semua. Berdiri semua. Amsal 1 ayat 7 firman Tuhan berbunyi. Sekali lagi 1, 2, 3. Takut Tuhan adalah perbuatan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kiren pimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih Ren. Baik, silakan duduk. Semua bapak siap? Baik, coba kita buka Alkitab kita mau baca sama-sama di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sudah dapat? Amin. Sudah dapat? Oke, dalam hitungan ketiga kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang anak yang lain dan ampunilah seorang anak yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Puji Tuhan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini materi kita tentang mengampuni sesama berdasarkan teladan Yesus Kristus. Mengampuni sesama berdasarkan teladan Yesus Kristus. Ibu Guru mau tanya, siapa di sini yang pernah baku marah dengan temannya atau dengan saudaranya atau dengan dia punya bestie? Siapa di sini yang pernah baku marah sampai berhari-hari tidak pernah memaafkan? Boleh tunjuk tangan. Ibu Guru juga pernah. Ibu Guru juga pernah baku marah, tapi itu dulu sekali. Siapa? Siapa yang pernah baku marah? Tidak ada. Oh, puji Tuhan kalau tidak ada. Berarti semua luar biasa ya. Anak Tuhan itu luar biasa. Nah,
Betul sekali, karena Tuhan Yesus ya lebih dulu atau sudah lebih dulu mengampuni kita. Betul sekali. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Mungkin dari sebelah sini. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, atau kita juga harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan? Kenapa? Selain karena Tuhan Yesus menjadi teladan atau lebih dulu mengampuni kita, maka apalagi ada yang bisa jawab? Karena ketika kita mengampuni, maka ada damai sejahtera, ada sukacita di hati. Betul sekali. Coba kalian perhatikan dengan seksama video ini dan renungkan dalam hati. Apakah yang harus kita lakukan ketika orang melakukan kesalahan terhadap kita? Apakah kita harus balas dendam, atau seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ya, itu tadi cerita dua orang bersaudara, Kaleb dengan saudaranya Sofia. Siapa yang bikin kesalahan? Kaleb. Dengan bikin apa Kaleb dia? Kasih rusak dia punya saudara
saudara perempuan punya mainan. Apakah saudara perempuan yang tidak apa-apa, Kaleb? Marah. Namun apa yang terjadi? Ya, dia tidak sadar kalau dia juga banyak melakukan kesalahan. Ingat, ketika kita menuntut orang lain supaya meminta maaf kepada kita, kita juga harus menyadari diri kita bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan kepada
ya. Wajar sebagai manusia Yusuf marah itu wajar. Tetapi ternyata sebaliknya. Kalau mereka melakukan kejahatan, semua kakak-kakaknya melakukan kejahatan kepada Yusuf, tetapi Yusuf melepaskan pengampunan kepada kakak-kakaknya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kakak-kakaknya merencanakan kecelakaan terhadap Yusuf, tetapi Tuhan merencanakan kebaikan sehingga Yusuf berhasil di tanah Mesir dan menyelamatkan kakak-kakaknya dari kelaparan. Dan akhirnya apa? Ketika mereka tahu bahwa penguasa di Mesir itu adalah Yusuf, mereka takut atau tidak? Takut. Aduh, nanti dia balas dendam. Karena dulu kita buang dia dalam sumur, kita jual dia, kita tipu bapak bilang dia mati. Pasti nanti dia balas dendam. Nah, pikir kakak-kakaknya demikian. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan balas dendam. Tetapi apakah Yusuf balas dendam? Tidak. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya dengan tulus. Karena Yusuf tahu bahwa dia berhasil, walaupun kakak-kakaknya merencanakan kejahatan, tetapi Tuhan menyertai dia sehingga dia melepaskan pengampunan, dia memaafkan kakak-kakaknya yang melakukan kejahatan terhadap Yusuf. Oke, karena filmnya masih panjang, Ibu sudah di sini, nanti sebentar baru kita nonton lagi. Sekarang kalian bikin kelompok ya, bikin 3 kelompok. Satu kelompok 5 orang ya. Bikin 3 kelompok. Oke, kita akan membuat proyek diskusi. Siapa ketua kelompok 1? Ya, kasih rata dulu, kasih rata supaya. Oke. Ya. Tulis nama kelompok, nanti anggota kelompoknya tulis namanya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi perhatikan di situ ada pertanyaan yang harus kalian diskusi sama-sama lalu menjawab pertanyaan tersebut, ya.
Sudah? Oke, kalau sudah, duduk dulu. Kita akan mendengarkan presentase dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya atau proyeknya di depan. Kelompok 2 dan 3 mendengarkan. Mungkin setelah itu ada yang mau bertanya. Silakan. Oke, baik. Perkenalkan kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 Ya. akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama-nama kelompok yaitu Iranibul, Edward, Darwin Korea, Ryan, dan Naila Korea. Baik. Kelompok 1 silakan mempresentasikan apa diskusi kalian tentang jawaban di pertanyaan pertama, yaitu apa definisi atau arti pengampunan menurut ajaran Tuhan Yesus. Apa definisi atau arti pengampunan menurut ajaran Tuhan Yesus? Silakan. Pengampunan adalah melepaskan kemarahan dan rasa dendam serta memilih untuk tidak membalas kesalahan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Melepaskan apa? Pengampunan menurut ajaran Tuhan Yesus itu apa? Melepaskan Kemarahan dan rasa dendam atau memilih untuk tidak membalas kesalahan. Betul sekali. Terima kasih kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan sekali. Sekarang kelompok 3, silakan. Silakan perkenalkan anggota kelompoknya. Ya, yang sudah. Oke, silakan mempresentasikan hasil diskusi tentang pertanyaan nomor 3 yang berkata apa yang dapat kamu pelajari dari pengampunan Tuhan Yesus terhadap perempuan yang berbuat zina. Pengampunan Tuhan Yesus menunjukkan belasangnya dan tidak mengukur mengajarkan sepertinya kasih dan kebebasan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk presentasinya. Sekarang Matius 18 ayat 22. Kalau sudah dapat kita sama-sama baca ya. Sudah? Amin. Kita sama-sama. 18 ayat 22. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Mengampuni orang Tuhan Yesus bilang bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Artinya mengampuni itu tiada batasnya. Sesakit apapun Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus mengampuni. Oke, langkah praktis untuk mengampuni yang berikut: mengambil keputusan untuk mengampuni meskipun rasa sakit masih terasa. Tapi sekali ini mau balas saja, tetapi belajar untuk saya ini anak Tuhan, saya ini mengikut Yesus, saya ini orang Kristen. Berarti mengikut Yesus berarti saya harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya melalui kebenaran firman Tuhan. Yaitu walaupun saya marah sekali ini mau balas, tetapi saya harus belajar untuk mengampuni. Baik. Kira-kira sampai di sini? Paham? Kalian paham apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Mengampuni. Apakah kita harus balas ketika orang melakukan kesalahan kepada kita? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan berarti kita sudah dipukul belok-belok, ini sudah mau pukul tambah dan kemudian tidak. Artinya apa? Artinya kalau kita orang lain melakukan kejahatan kepada kita, kita juga tidak boleh membalas kejahatan. Nah, itu adalah inti daripada ajaran Tuhan Yesus, supaya kita meneladani Tuhan Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah. Bayangkan, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, apa yang terjadi?
menggantikan kita, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga memberikan teladan yang baik, yang sempurna bagi kita, supaya kita juga mengampuni orang lain, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Siapa? Di sini mulai sekarang, ketika kita belajar tentang mengampuni, yang Tuhan ajarkan mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Siapa yang mau mengampuni? Boleh tunjuk tangan? Satu orang saja, berarti yang lain tidak mau. Siapa mau mengampuni seperti Tuhan Yesus? Oke, mulai sekarang kita mau belajar untuk mengampuni. Baik, nanti ada tugas yang kalian harus kerjakan di rumah sebagai refleksi. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, dalam mempraktekkan pengampunan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita sanggup mempraktekkan pengampunan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari? Ketika merasa berat, yang harus kita lakukan adalah berdoa, minta apa? Minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan bisa mengampunkan kita untuk bisa mengampuni. Ya, sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita boleh mempraktekkan dalam kita punya hidup hari lepas hari, dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, salam. Satu orang berdoa. Laki-laki. Berdoa. Tutup pembelajaran pada saat ini. Kita tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih untuk atensi kalian, untuk kerendahan hati kalian. Boleh ada di kelas ini bukan hanya untuk pakai saja kalian untuk ambil video aja, tetapi biar pembelajaran hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Cukup ya? Baik, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Boleh berdua, terima kasih banyak ya. Halo,